Parasit adalah organisme yang hidup di atas atau di dalam organisme lain yang disebut inang dan biasanya mengambil nutrisi dari inang tersebut tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi inangnya. Jenis-jenis parasit sangat bervariasi dan mencakup berbagai kelompok organisme termasuk protozoa, cacing, dan serangga. Beberapa contoh parasit yang umum termasuk Plasmodium yang menyebabkan malaria, cacing usus seperti Ascaris lumbricoides, dan kutu seperti Anopheles. Jenis parasit yang pertama protozoa, organisme bersel tunggal yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Contohnya termasuk Plasmodium yang menyebabkan malaria, Entamoeba holistica yang menyebabkan amoebiasis, dan Trichomonas vaginalis yang menyebabkan trichomonalisis. Yang kedua, cacing. Organisme multiselular yang mencakup berbagai kelompok seperti cacing pipi, cacing gelang, cacing tambang, dan cacing pita. Beberapa contoh cacing parasit yang umum adalah Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Trichuris trichiura atau cacing tambang, dan Taenia siginata atau cacing pita. Dan yang ketiga, arthropoda. Kelompok ini mencakup serangga dan arachnida seperti kutu, tungau, nyamuk, dan kutu busuk. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh arthropoda termasuk demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, penyakit Lyme yang ditularkan oleh kutu, dan tungiasis yang disebabkan oleh tungau pasir. Penyakit yang disebabkan oleh parasit. Yang pertama, malaria. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Malaria menyebabkan gejala seperti demam, menggigil, muntah, dan bisa berakibat fatal jika tidak diobati. Yang kedua, cacingan. Infeksi cacing usus seperti Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, dan cacing tambang dapat menyebabkan gejala seperti diare, nyeri perut, dan kekurangan gizi. Yang ketiga, filariasis. Penyakit ini disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Gejalanya termasuk pembengkakan pada kaki, lengan, dan skrotum serta dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada sistem limfatik. Dan yang keempat, schistosomiasis. Penyakit ini disebabkan oleh cacing trematoda dari genus Schistosoma yang hidup di pembuluh darah manusia. Gejala schistosomiasis meliputi demam, batuk, diare, dan pembesaran hati atau limpa. Selanjutnya, bagian-bagian parasit. Yang pertama, tubuh atau badan. Ini adalah bagian utama dari parasit yang dapat terlihat dan bervariasi dalam bentuk tergantung pada jenis parasitnya. Misalnya, cacing memiliki tubuh silindris, sementara protozoa mungkin lebih sederhana dan terstruktur. Yang kedua, sistem pencernaan. Parasit memiliki sistem pencernaan yang membantu mereka mencerna dan menyerap nutrisi dari inangnya. Sistem pencernaan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis parasitnya. Yang ketiga, alat penempelan atau alat penyedot. Beberapa parasit dilengkapi dengan alat penempelan seperti cakar, kait, atau struktur lain yang memungkinkan mereka untuk melekat pada inangnya. Contohnya adalah kutu yang menggunakan cakar untuk melekat pada kulit inang. Dan yang keempat, sistem reproduksi. Sistem reproduksi parasit memungkinkan mereka untuk berkembang biak di dalam inang. Beberapa parasit berkembang biak secara aseksual, sementara yang lain berkembang biak secara seksual. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mencegah penyakit akibat parasit. Yang pertama, kebersihan pribadi. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih, terutama sebelum makan atau setelah menggunakan toilet, dapat membantu mencegah infeksi parasit. Yang kedua, konsumsi air dan makanan aman. Mengkonsumsi air bersih yang telah dimurnikan dan makanan yang dimasak dengan baik dapat membantu mencegah infeksi parasit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang terkandung dalam air atau makanan yang terkontaminasi. Yang ketiga, vaksinasi. Di beberapa kasus, vaksin tersedia untuk mencegah infeksi parasit tertentu, seperti vaksin malaria yang sedang dalam pengembangan. Yang keempat, pengobatan. Pengobatan yang tepat untuk parasit yang spesifik dapat membantu mengurangi risiko infeksi dan penyebarannya. Ini termasuk pengobatan antiparasitik yang
diresepkan oleh dokter. Yang kelima, pengendalian vektor. Penggunaan kelambu, pengusiran serangga, dan pengendalian vektor lainnya dapat membantu mengurangi paparan terhadap parasit yang ditularkan melalui serangga pembawa penyakit seperti nyamuk dan lalat CC. Dengan mempraktikkan langkah-langkah pencegahan ini dan meningkatkan kesadaran akan risiko infeksi parasit, kita dapat mengurangi kemungkinan terkena penyakit yang disebabkan oleh parasit. Semakin banyak informasi yang dipahami dan diimplementasikan, semakin efektif upaya pencegahan penyakit parasit akan terjadi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang parasit, sekiranya bisa dimengerti dan dipahami. Ada sedikit informasi tambahan juga bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ingin berkuliah di mana. Saya mau merekomendasikan kampus Unsrit. Di kampus Unsrit ada 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Sains dan Teknik. Yang kedua, Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi. Yang ketiga, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Dan yang terakhir ada Fakultas Anestesiologi. Sekiranya ada teman-teman yang tertarik dan ingin bergabung bersama-sama dengan kami, teman-teman sekalian bisa mendaftar melalui link yang ada di bawah, atau teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus untuk mendaftar secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih.